Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita awali dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami tak melimpah dengan ucapan syukur. Sebab besarlah anugerah Tuhan. Hari ini kami ada sebagaimana ada, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bila sebentar lagi hamba-Mu memaparkan firman-Mu, pakailah hamba-Mu Tuhan, urapi dan Engkau menyertai lidah mulut hamba-Mu. Ampuni hamba-Mu atas setiap dosa dan pelanggar hamba-Mu, supaya hamba berkenan di hadapan Tuhan. Dan hamba percaya bahwa firman yang hamba-Mu taburkan, maka Tuhanlah yang memberkati. Sehingga firman itu mengubahkan, firman memperbaiki perilaku, firman-Mu menuntun kami hidup dalam perkenaan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu siap memaparkan firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap survive karena anugerah Tuhan yang memungkinkan kita semua tetap kuat dan dalam lindungan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya hari ini menyampaikan satu topik firman Tuhan, yakni tentang kelahirannya sangat mencengangkan. Kelahirannya sangat mencengangkan. Saya akan membacakan nats firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai 17. Sekali lagi, Injil Matius pasal pertama, ayat pertama sampai 17. Demikian firman Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Abinadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasya, Manasya memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Shealtiel, Shealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf saudara Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran sangat mencengangkan. Sekali lagi, kelahirannya sangat mencengangkan. Hampir setiap keluarga memiliki background catatan kelam, catatan aib atau dark note. Mereka terkadang menyimpan kehancuran, traumatis dan masa lalu yang begitu kelam. Cara mereka menyikapinya juga berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang mencoba menyangkali dan ada pula yang menutupi semua itu dengan pencitraan diri. Ada pula yang membiarkan diri mereka tenggelam dalam penyesalan dan hidup di dalam kehinaan.
Namun ada pula yang memiliki sikap bijaksana. Mereka memandang masa lalu mereka yang kelam, yang hina adalah dari sebuah perspektif bagian dari rencana Allah yang begitu agung, yang begitu besar. Itulah berita Natal yang kita terima, yang kita dengar, yang kita akan pelajari, di mana kita sudah masuk mulai dalam bulan Natal. Meskipun hari ini merupakan akhir atau minggu yang terakhir dalam bulan November, tetapi suasana Natal yang begitu kental sudah mulai terasa. Meskipun tentunya kita dibayangi oleh situasi kondisi yang tidak bersahabat dengan adanya COVID-19 yang berkepanjangan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kisah yang sangat mencengangkan dalam garis keturunan atau silsilah dari kelahiran Yesus Kristus. Tidak semua membanggakan, tetapi semua patut dikenang, patut direnungkan, dan patut dikaji. Pengharapan mesianis sangat marak pada abad mula-mula atau abad pertama. Mesianis adalah orang Yahudi yang menerima Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, sebagai sang juru selamat manusia, atau yang dikenal dengan Jewish Christian atau Yahudi Kristen, atau pengikut Mesias, pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudara, berbagai aspek terkait dengan kedatangan Mesias, konsep mesianis yang terdengar pun cukup beragam. Salah satu konsep yang dominan adalah Mesias dari keturunan Daud. Mengapa? Karena ada dalam catatan Alkitab. Mesias akan datang menjadi raja atas Israel dan untuk selama-lamanya. Mesias akan datang bukan saja raja atas Israel, tapi menjadi raja atas segala raja bagi seluruh umat manusia. Haleluya, puji nama Tuhan. Aspek ini juga diyakini dan diajarkan oleh Matius selaku pencatat atau penulis Injil Matius melalui beragam cara, dan salah satunya adalah silsilah di dalam teks yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tidak sukar untuk menemukan Daud sebagai fokus sorotan dalam silsilah ini. Jadi, kalau kita perhatikan dalam silsilah ini, maka Matius memang terlihat lebih menekankan Yesus Kristus sebagai anak Daud daripada anak Abraham. Walaupun Yesus Kristus juga anak Abraham, tetapi nama Daud muncul lebih dahulu. Catat dalam pasal 1 ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Itulah sebabnya dalam daftar nama ayat 2 sampai ayat 17, nama Daud muncul beberapa kali sekaligus sebagai poin sentral pada kelompok pertama dan kedua. Dari Abraham ke Daud, dari Daud ke pembuangan, dan dari pembuangan sampai kepada kelahiran Yesus Kristus. Perikop-perikop selanjutnya pun masih berhubungan dengan Daud. Kalau kita baca selanjutnya, maka kemudian dalam mimpinya Yusuf dipanggil dengan sebutan Yusuf anak Daud. Dalam pasal 1 ayat 20. Kelahiran Yesus Kristus juga terjadi di Bethlehem. Nama Bethlehem disebut dengan kota Daud. Pasal 2 ayat 5 sampai 6. Dia disebut sebagai pemimpin Israel yang akan menggembalakan umatnya, umat Tuhan. Jadi
kisah Natal dalam Matius pasal 1 sampai pasal 2 berfokus pada aspek rajani Yesus Kristus. Dia adalah keturunan Daud yang akan menjadi raja atas Israel dan raja dari segala raja atas seluruh bumi, alam semesta raya ini. Saudara-saudara, dia adalah keturunan Daud yang akan menjadi raja atas seluruh umat manusia. Dialah Yesus Kristus yang kelahirannya sangat menyenangkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, pertanyaan yang dapat kita munculkan adalah mengapa kelahirannya sangat menyenangkan? Mengapa kelahiran Yesus Kristus sangat menyenangkan? Yang pertama adalah karena Allah di dalam Yesus Kristus memakai orang-orang dalam tanda petik lemah, memakai orang-orang lemah dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Ayat 3, ayat 5, ayat 6, ayat 16. Maka di sana kita temukan beberapa nama orang-orang yang menurut penilaian dan perspektif manusia, maka itu tergolong sangat-sangat lemah. Misalnya ayat 3 ada Tamar, ayat 5 Rahab, ayat 6 istri Uria atau Batsheba, ayat 16 ada Maria. Dengan kemunculan nama-nama wanita di sini itu sangat menarik sekali. Mengapa? Waktu itu wanita dalam tradisi Yahudi merupakan kelompok masyarakat yang statusnya rendah, strata sosialnya rendah jika dibandingkan dengan pria-pria. Berbahagialah bagi yang pria-pria di zaman Tuhan Yesus dan juga di zaman sekarang. Namun berbahagialah juga ada bagi wanita-wanita, karena tidak selamanya direndahkan. Tuhan meninggikannya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, wanita dalam masyarakat Yahudi di zaman Yesus, mereka tergolong dalam masyarakat nomor 2, bukan nomor 1 atau bukan setara dengan pria. Yang kedua, wanita selalu dianggap lemah. Berbeda dengan zaman sekarang, wanita juga ada yang tangguh, ada yang kuat, dan sungguh luar biasa. Kemudian berikutnya, wanita tidak dianggap dalam masyarakat, tidak dianggap punya kuasa, tidak punya power di tengah-tengah masyarakat. Ini terlihat dari banyak hal, bagaimana menentukan hukum warisan, pemberian nama, maka selalu dikatakan dengan kata bin atau binti, pasti dari ayahnya, pasti disebut dari keturunan ayahnya, dan sebagainya. Terkadang kita juga beranggapan bahwa pekerjaan Tuhan atau berkembangnya suatu pekerjaan itu harus dengan orang-orang hebat, yakni melalui pria. Rupanya anggapan dan pemikiran itu keliru. Memang ada orang-orang yang hebat, yang pintar, yang Tuhan pakai dengan luar biasa dengan gender pria. Dan pada umumnya memang seperti itu. Tetapi bukan berarti hanya pria yang dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan juga berkenan memakai para wanita dalam banyak kedudukan yang kita bisa saksikan dengan mata kepala kita yang terjadi pada hari-hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang-orang sederhana yang memulai suatu karir maupun juga karir dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu diawali oleh orang-orang sederhana, dan hal itu terus berkembang karena faktor kesetiaannya, karena faktor berkenaannya di hadapan Sang Pencipta kali langit, bumi beserta isinya. Lalu kemudian pekerjaan atau karir itu kemudian berkembang pesat dan mengalami progres yang luar biasa.
Dengan demikian, maka kita dapat katakan orang-orang sederhana, orang-orang yang lemah di anggapan dunia bahkan manusia, maka Tuhan bisa berkuasa untuk mengangkatnya, mengupgrade-nya, memakainya dengan sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bagaimana sejarah perintisan gereja kita, GPDI, maka kemudian diawali bukan dengan segudang talenta atau segudang aset yang sudah tersedia, akan tetapi hanya dengan modal lutut atau dengan iman kepada Tuhan. Maka baik gedung gereja yang diawali sesuai zamannya 1921, maka gereja itu sangat sederhana. Bahkan rumah-rumah Tuhan atau gereja pada saat itu masih berdindingkan bambu atau anyaman bambu, lalu kemudian berlantaikan tanah. Tapi seiring waktu berjalan, kemudian gedung gereja itu kemudian berubah menjadi megah, dan ini sungguh luar biasa. Bagaimana orang-orang sederhana untuk dipakai Tuhan terjun dalam sebuah pelayanan. Tuhan berkuasa memakainya. Kemudian bisa menggembalakan umat Tuhan dengan berbagai strata sosial di dalamnya. Mereka semua diarahkan datang kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, hidup bertumbuh, hidup dewasa, berbuah bagi Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda dan saya kadang-kala kita merasakan lemah, kadang-kala kita merasakan tidak berarti dan tidak dapat berbuat apa-apa karena keterbatasan kapasitas yang sangat minim, sehingga seringkali tidak sedikit orang menjadi minder. Tetapi bila kita berkaca kepada firman Tuhan, maka itu merupakan satu perilaku yang tidak relevan dengan firman. Sebenarnya kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan, Sang Pencipta kita juga. Sang Pencipta langit, bumi beserta dengan isinya. Dialah yang berkuasa untuk meninggikan orang lain sekaligus juga merendahkan orang lain. Dia yang berkuasa untuk membentuk dan memakai setiap orang. Dan Dia juga berkuasa memakai Anda, membentuk Anda, dan memakai setiap kita. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Allah sangat peduli dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, tetapi mata mereka arahkan kepada Tuhan. Dengan demikian Tuhan berkuasa membentuk mereka, Tuhan berkuasa mengupgrade mereka, Tuhan berkuasa untuk kemudian menjadikan mereka menjadi alatnya Tuhan sesuai dengan perkenaan Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, Allah dalam Yesus Kristus memakai orang-orang yang masa lalunya cepat dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus. Sekali lagi, mengapa kelahiran Yesus Kristus sangat mencengangkan? Karena Allah dalam Yesus Kristus memakai orang-orang yang masa lalunya itu cepat. Dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus sebagai manusia. Kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, ayat yang kelima, ayat yang keenam. Di sana dalam catatan teks ini ada bernama Tamar, Rahab, kemudian istri Uria yang bernama Batsheba. Tamar, Rahab, dan istri Uria, Batsheba adalah wanita-wanita yang pernah tercemar secara moral dan perilaku mereka. Mereka hidup dalam dosa dan tercemar dalam lingkungannya dan di mata masyarakat. Maka stigma mereka adalah sangat buruk, seorang hidup dalam dosa. Dan kemudian jika kita perhatikan dalam catatan Kejadian pasal 38, memuat peristiwa kehidupan Tamar. Dia pernah bersundal
Dan bukan dengan orang lain saja, tetapi dengan bapak mertuanya sendiri sampai ia mengandung anak. Rahab tidak diragukan lagi, profesinya memang sebagai seorang perempuan sundal dalam kitab Yosua pasal 2. Bagaimana dengan perempuan sundal? Maka perempuan sundal sama dengan perempuan sundal yang kita bisa amati pada zaman kita sekarang ini. Istri Uria atau Batsheba juga pernah tercemar secara moral. Dia juga pernah diajak dan terlibat dalam skandal berselingkuhan dengan Raja Daud. Tidak diragukan lagi, semua wanita di atas pernah tercemar secara moral. Mereka semua tidak menutup diri. Mereka adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, meskipun mereka adalah wanita-wanita dalam perspektif manusia, adalah orang yang berdosa, orang-orang yang tidak dihargai, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang tidak dipandang oleh mata masyarakat. Tetapi kemudian kitab di sini kita diberitahu bahwa Tuhan tetap peduli dengan orang-orang yang hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Bahkan stigma masyarakat sangat buruk terhadap mereka. Tetapi ketika mereka mengakui di hadapan Tuhan, maka kemudian Tuhan berkenan memulihkan kehidupan mereka. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, mungkin juga ada di antara kita memiliki pengalaman sama seperti daftar nama wanita-wanita di sini. Dan bagaimana kehidupan kita tercemar, moralitas kita bobrok, moralitas kita tidak terpuji, kehidupan kita dalam perspektif manusia tidak ada nilainya, tidak berharga, dan kita juga menilai diri sendiri juga tidak berharga karena kita mencemari diri kita sendiri, hidup dalam kecemaran, hidup dalam tidak perkenaan Tuhan. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita semua bahwa Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Allah begitu mengasihi kita semua, dan Allah turun dari sorga ke dunia mencari orang-orang yang berdosa, mencari orang-orang yang cemar, mencari orang-orang yang dianggap oleh masyarakat tidak berkenan, dianggap masyarakat menjadi sampah di tengah masyarakat. Itulah yang menjadi misi Allah. Kemudian turun ke dunia untuk menyelamatkan mereka, untuk mengasihi mereka, supaya mereka kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Nah, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, Allah mengampuni dan tidak mengingat dosa-dosa masa lalu, kehidupan yang kelam di masa lalu. Jikalau kita mohon ampun di hadapan Tuhan, jikalau kita mengakui perbuatan kita di hadapan Tuhan, dan tentunya bertobat dari seluruh aspek kehidupan kita, baik pola pikir, sikap maupun perilaku kita, dan kita hidup sesuai dengan parameternya Allah. Nah, anugerah Tuhanlah kiranya memampukan kita supaya kita hidup dalam suatu ciptaan baru dan pola hidup yang baru seperti Kristus hidup dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Mengapa kelahirannya sangat mencengangkan? Yang ketiga adalah karena Allah di dalam Yesus Kristus dapat memakai orang-orang kafir dalam silsilah kelahirannya. Nah, orang-orang kafir yang dimaksudkan adalah orang-orang atau masyarakat di luar dari keyakinan orang-orang Israel. Sehingga setiap orang-orang yang berkeyakinan dari di luar keyakinan orang-orang Israel pada saat itu disebut kafir. Maka di dalam teks ini kita menemukan beberapa orang kafir
yang tidak sama keyakinannya dengan orang-orang Israel selaku umat Tuhan. Yang pertama adalah Rut. Kemudian berikutnya ada Rahab. Rahab adalah orang Kanaan atau orang Yeriko, bangsa yang harus ditumpas dan dibinasakan oleh umat Israel, umat Tuhan. Berikutnya ada Rut, orang Moab yang juga kafir. Dia adalah menantu Naomi, umat Tuhan. Hal yang sangat menonjol pada mereka berdua adalah iman mereka kepada Allah orang Israel. Yang orang Israel yang kenal kepada Allah mereka, yaitu Yahweh. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga membenci orang-orang kafir di luar daripada iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana Allah berkenan, Allah bisa juga memakai mereka untuk alat Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Allah berkenan menjadikan mereka sebagai alatnya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah berkenan memakai orang yang lemah seperti Maria. Orang yang tercemar moral seperti Rahab, Tamar, dan Batsheba. Bahkan orang kafir sekalipun seperti Rut dan Rahab. Mengapa? Karena mereka mau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mau beriman kepada Allah, Pencipta kalik langit bumi beserta dengan isinya. Maria beriman ketika Gabriel, malaikat Tuhan, datang dan menyampaikan berita yang sangat mengejutkan, yang sangat mencengangkan Maria. Sekalipun ia tahu resiko yang harus ditanggungnya, rasa malu yang begitu besar, tentu itu menjadi sebuah konsekuensi logis yang harus diterima. Sekaligus juga konsekuensi psikis yang harus dia tanggung. Tapi meskipun demikian, dia berkata, jadilah kehendakmu, bukanlah kehendakku yang jadi. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Artinya Maria senantiasa siap sedia dengan apa yang Tuhan perkenankan kepadanya, dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, maka Maria selalu siap sedia. Puji nama Tuhan. Demikian juga Rahab dan Rut beriman kepada Allah yang telah mereka dengar. Iman yang luar biasa, iman yang dapat dan telah mengubah pola hidup, pola pikir, dan seluruh perilaku kehidupan mereka. Puji nama Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda percaya kepada Allah? Di dalam Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus sangat mencengangkan umat manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur sebab firman-Mu sudah datang kepada kami hari ini. Dan kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami dihiburkan. Kami orang-orang lemah, kami orang tidak berdaya, kami orang-orang yang hidup tercemar, hidup yang tidak berkenan. Kami hidup dalam dosa, kami hidup dalam stigma masyarakat yang buruk. Tapi hari ini kami mengambil komitmen, kami bangkit, kami datang kepadamu, mengakui dosa kami. Kami percaya Tuhan berkenan memakai Maria, Rahab, Rut, Tamar. Maka Tuhan juga berkenan memakai setiap pribadi kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus teguhkan firman-Mu dan mencerahkan supaya menjadi rema, menjadi berkat. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, mari kita merendahkan kedua tangan kita, menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus turun memenuhi, memberkati dan menyelamatkan kita hari ini, besok, Maranatha, sampai selamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dengan berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.